Kita berdoa baik. Mari kita persilakan Saudara Reza untuk mempresentasikan tesisnya 10 sampai 15 menit karena ini sudah ujian jadi lebih banyak ke hasilnya. Fokusnya ke hasil. Ya, baik, terima kasih. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hartuti Purnaweni, yang saya hormati Bapak Dr. Fuad Muhammad, Bapak Dr. Fahrudin, beserta Bapak Dr. Mariono. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Perencanaan Strategis Pengelolaan Lahan Pasca Tambang Boksit di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun outline ini akan yang disampaikan ada pendahuluan, tinjauan, kemudian metode, hasil, sesuai dengan kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini adanya kegiatan penambangan boksit di Pulau Bintan yang kemudian tidak dilanjutkan dengan kegiatan pasca tambang, sehingga menyebabkan terjadinya lahan-lahan kritis di sebagian Pulau Bintan, lebih kurang ada sekitar 10.000 hektar lahan yang tidak dilakukan kegiatan pasca tambang, sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, diantaranya itu ada erosi, kemudian void yang terlantar, menyebabkan terjadinya beberapa kecelakaan di lubang tambang. Rumusan dan tujuan dari penelitian ini pasca tambang di Pulau Bintan, kemudian yang apa saja faktor yang menghambat dari pelaksanaan pasca tambang ini, dan bagaimana strategi perencanaan pengelolaannya. Pasca tambang sendiri merupakan kegiatan sistematis terencana yang berkelanjutan setelah akhir atau sebagian dari seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Ini merupakan definisi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Adapun pendekatan salah satu studi kasusnya itu mungkin alternatif konsepnya itu ada di Kota Kijang yang merupakan role model dari suksesi dari kegiatan pasca tambang yang ada di Pulau Bintan. Ada SWOT, kemudian ada perumusan strategi perencanaan. Lokasi penelitiannya ada di 3 kecamatan, di Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Bintan Pesisir. Ini adalah hasil dari penelitiannya, jadi ini adalah kondisi fisik, kimia, dan air permukaannya. Ada 8 parameter yang diuji, ada pH, ada TDS, TSS, DO, BOD, kemudian ada koliformnya juga. Dari 8 parameter ini 7 diantaranya sesuai dengan baku mutu di PP 22 tahun 2021, hanya 1 saja yang mungkin kondisinya tidak sesuai dengan baku mutu di PP 22 tahun 2021, yaitu pH-nya. pH-nya ini memang cenderung bersifat asam. Dari parameter tadi kemudian kita coba lakukan perhitungan R-score. Jadi 7 yang sesuai dibandingkan dengan 8 parameter itu, jadi dia analisis kesesuaian lingkungannya itu kalau kita merujuk apa namanya R-score-nya ini, dia itu di atas 80, di atas 75% yang termasuk kategori sesuai untuk komponen apa namanya airnya. Memang kegiatan tambang itu memang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Entah mayoritas mata pencarian itu ada nelayan, petani. Kemudian ketika pelaksanaan tambang itu ada yang jadi buruh tambangnya, ada yang jadi kopir, ada yang jadi pedagang-pedagang di sekitarnya. Kemudian setelah tambang itu berganti menjadi
usaha yang lain, yaitu usaha mikro, budidaya ikan, dan ada petani kecil ataupun pekebun. Tingkat pendapatan juga demikian, banyak dipengaruhi dengan kegiatan tambang ini, banyak dipengaruhi gaji-gaji ataupun pendapatan masyarakat sekitar. Sebelum adanya tambang itu mungkin pendapatannya cukup rendah, mungkin hanya sekitar 1,5 sampai 2 juta per bulan. Kemudian ketika tambang itu berlangsung bisa sampai 4 juta penghasilannya. Kemudian ketika tambang ini berakhir, memang mata pencariannya juga ataupun penghasilan juga berkurang, mencapai dengan 40%. Secara umum, kegiatan penambangan bauksit ini mengubah kondisi sosial ekonominya, kemudian juga mengubah mata pencarian, mengubah juga pendapatan, kemudian juga adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap dengan lubang-lubang tambang, terutama masalah keselamatan. Mohon maaf, di dalam naskah teks ada berita-berita headline tentang terjadinya kecelakaan pada lubang tambang. Mohon maaf, tidak tertampil di PowerPoint. Jadi memang salah satu permasalahan di sana itu adalah lubang-lubang tambangnya yang menyebabkan kematian. Kemudian analisa SWOT sendiri kita melihat dari aspek ekologi dan lingkungan. Jadi untuk strength-nya ini sebagian besar parameter kualitas air ini memang memenuhi baku mutu, kemudian vegetasi pionir yang sudah mulai tumbuh di area bekas tambang. Nah kemudian untuk kelemahannya ini memang pH ini masih cukup asam. Kemudian juga partisipasi masyarakat juga belum tinggi, kemudian juga koordinasi antar instansi tidak efektif. Jadi dukungannya ini ada dukungan masalah regulasi terhadap kegiatan pasca tambang, meskipun belum sempurna, namun ini merupakan dukungan. Kemudian kalau untuk tantangannya mungkin ataupun threats-nya ini adanya degradasi lah akibat curah hujan yang tinggi, dan kemudian potensi pencemaran baru dari aktivitas. Jika dilakukan internal maupun eksternal faktor, maka kegiatan pasca tambang di Pulau Bintan ini strateginya itu adalah turnaround, yaitu memperbaiki kelemahan internalnya dan memanfaatkan peluang eksternalnya. Jadi memperbaiki kelemahan internal ini, diperbaiki kondisi ekologinya, baku mutu airnya, dan seterusnya dengan memanfaatkan regulasi dan dukungan dana jaminan pasca tambang yang tersedia. Kesimpulannya, Prof, ada 3 karakteristik lahan pasca tambang di Pulau Bintan ini masih menunjukkan lahan-lahan terbuka dengan tingkat keasaman tinggi dan kesuburannya rendah untuk tanahnya. Sebagian besar pH air itu telah memenuhi baku mutu. Kemudian yang kedua, hasil analisa SWOT ini menempatkan sumber analisis pasca tambang ini pada strategi turnaround, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian yang ketiga, strategi prioritas pasca tambangnya, integrasi perencanaan reklamasi ke dalam tata ruang dan RPPLH Kabupaten Bintan, serta penerapan reklamasi berbasis vegetasi adaptif dan meningkatkan peran serta masyarakat. Adapun rekomendasinya ini pemulihan kualitas air, kemudian penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas instansi baik pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten. Kemudian juga yang ketiga, ada integrasi perencanaan reklamasi ke dalam RT RW terutama Kabupaten Bintan, serta prioritas pengelolaan void maupun tanah dan air di lokasi. Demikian, Prof, mohon petunjuk dan arahan Pak Fuad. Kurang terdengar ya Pak ya, mohon maaf. Maaf, Prof.
Terima kasih Prof. Stuti atas waktu dan kesempatannya. Pertama saya ucapkan selamat ya kepada Pak ya, sudah masuk ke tahap ujian sidang. Yang pertama saya menyoroti di metodologi ya. Jadi di 31 di sini ada analisis kesesuaian tata ruang. Ya, jadi tambang boksit ini kan termasuk tambang yang strategis jadi dikelola negara atau pemerintah pusat ya. Jadi apakah RT RW-nya itu memang mengikuti dari pusat atau dari daerah punya wewenang tersendiri di dalam penentuan tata ruang? Gitu. Langsung. Bisa menjawab, Prof. Bapak izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2027, kewenangan pengaturan ruang itu merupakan kewenangannya Bupati Wali Kota, Pak. Ya, jadi memang jadi dia sifatnya bottom up, jadi dari bawah kemudian dirangkum hingga menjadi RT RW nasional. Jadi memang kewenangan kebijakan pengaturan ruang itu memang semula itu memang diatur oleh Bupati Wali Kota, kemudian nanti dirangkum di RT RW provinsi sampai dengan nanti RT RW yang bersifat nasional. Jadi memang kebijakan pengaturan ruang itu mutlak ada di Bupati Wali Kota. Arah kebijakannya juga mutlak di Bupati Wali Kota. Merujuk kepada Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam kasus ini berarti kalau misalkan ada penambangan itu harus dicukupi. Ada dua, pengaturan yang digambarkan secara solid di dalam tata ruang atau yang dia digambarkan secara ketsus ataupun ketentuan khusus. Jadi dia menjadi apa namanya itu dia. Jadi contohnya begini Pak, sekarang ini kegiatan tambang itu di RT RW itu tidak harus digambarkan tata ruangnya tambang, tapi dia bisa contoh begini. Pada tata ruang industri, kemudian nanti diatur ketentuan umum zonasinya atau KUZ-nya, misalnya diperbolehkan untuk kegiatan industri, diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertambangan. Jadi sekarang itu tiap tata ruang kabupaten, provinsi maupun nasional itu ada pengaturan ketentuan umum zonasi ataupun zoning regulation-nya, zoning itu di tata ruang A itu boleh kegiatan apa-apa saja. Nah, kegiatan pertambangan ini sekarang banyak diatur itu di dalam ketentuan umum zonasi. Jadi dia bukan penggambaran pola ruang yang secara solid sekarang ini. Di Kabupaten Baran, pola ruang pertambangan yang secara solid itu hampir minim sekali. Hasil penelitian saat ini adalah yang diterlebihkan itu pemukiman, Pak. Pemukiman. Kemudian kalau yang di Kalau di sini kan di dalam analisis kesesuaian tata ruang ini kan yang poin itu kan bukan potensi misalkan untuk kegiatan betul. Jadi sebenarnya begini Pak,
dengan ada lubang-lubang ini sebenarnya ada potensi untuk wisata. Namun di tata ruang Kabupaten Bintannya sendiri justru tidak, di lokasi penelitian ini tidak ada yang mengatur untuk kegiatan pariwisata. Jadi kalau misalkan Pak, tadi kan tata ruang itu kan Dari Bupati, betul. semacam PSN gitu ya, proyek strategis nasional ada. Nah, PSN itu kan sebenarnya itu dari top ke bawah ya. Betul Pak. Beda terkhusus PSN ini kan begini Pak. PSN ini kan proyek strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang harus diakomodir oleh bupati wali kota kan begitu. Iya. Jadi kalau PSN ataupun KEK ini memang sudah punya tempatnya sendiri gitu Pak. Jadi yang memang tidak boleh diganggu. Jadi bupati wali kota yang harus mengakomodir itu. Di Pulau Bintan sendiri itu ada sekarang dia statusnya sudah meningkat jadi KEK. Kalau dulu PSN sekarang sudah jadi KEK, tuh ada KEK Galang Batang, kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Itu salah di Pulau Bintan juga. Di Pulau Bintan, enggak. Jadi dia di pesisir timur Pulau Bintan. Jadi KEK Galang Batang ini merupakan kawasan smelting ya. Smelting bauxite. Dulu sebelum dia jadi KEK dulu betul PSN gitu. Ya kan, karena kan ini kan memang kebijakan itu kan kadang tadi tempat kita diskusi ini yang berkuasa siapa. Siap. Nah ini kan konsep yang mana RT/RW penguasa yang dengan jalur undang-undang misalkan untuk menguasai apa kebutuhan hajat hidup orang banyak itu kan dengan menentukan KIK tadi di smelter, pusat smelternya ada di Pulau Bintan dengan didukung tambang-tambang sekitarnya. Biasanya smelter sendiri itu kan ada nggak usah ada tambang yang lain. Betul. Nah, Ada inputnya. Betul. Jadi itu harus nanti smelter. Hari ini kondisinya Pak, memang hari ini di Pulau Bintan sendiri sudah tidak ada lagi penambangan. Meskipun smelternya ada di Pulau Bintan, justru inputnya itu sekarang banyak dari Kalimantan ataupun dari kabupaten lain di kepulauan itu. Di lokal Pulau Bintan sendiri hari ini sudah tidak ada lagi penambangan. Tidak ada penambangan itu karena kenapa? Izin-izinnya sudah berakhir sejak lama. Oh berakhir. Iya. Jadi meskipun di situ ada smelternya, justru bahannya dari luar Bintang. Betul. Nah kemudian permasalahan pasca tambang ini kan memang tertinggal. Kalau mau izin saya bercerita sedikit tentang dari aspek hukumnya. Mandatorinya itu sebenarnya jelas. Namun sanksi bagi si pelaku usaha ini dulu itu tidak cukup kuat sehingga apa? Pelaku usaha ini sebelum dia melaksanakan penambangan dia itu menitipkan sejumlah dana jaminan yang disebut dengan dana jaminan dan ratusan miliar yang ada tersimpan di Kepri. Nah kemudian ketika kegiatan ini berakhir, pelaku usaha ini karena merasa sudah menitipkan dana jaminan, mereka tinggalkan kewajiban pasca tambang tanpa ada sanksi yang membuat mereka takut. Gitu. Nah baru tahun 2020 diatur melalui perubahan Undang-Undang Minerba. Di tahun 2020 itu diatur sanksi pidananya bagi yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Sebelumnya nggak diatur pidananya, sekarang sudah diatur pidananya, sehingga agak kuat sekarang ini kalau misalnya. Yang terbaru di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu sudah diatur sanksi pidananya bagi yang tidak melaksanakan pasca tambang. Nah, sebelum 2020
tidak ada sanksi pidananya. Jadi hanya mereka itu sifatnya administrasi, dinyatakan lalai. Nah, dana jaminannya itu kemudian bisa digunakan oleh pemerintah dengan menunjuk pihak ketiga. Sayangnya sampai hari ini, bagaimana tata cara menunjuk pihak ketiga oleh pemerintah itu belum diatur oleh Kementerian SDM. Ini juga yang menjadi atensi oleh KPK. Jadi pemerintah sendiri belum punya regulasi jika ada A, B, C yang menjadi calon pihak ketiga, bagaimana pemerintah memilih salah satu di antara A, B, dan C ini belum diatur peraturan pelaksananya. Namun kira-kira 2 bulan yang lalu itu KPK itu sudah Kementerian SDM untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana untuk supaya dana jaminan simpan yang sudah terabaikan sekian waktu ya dengan menggunakan dana jaminan pasca tambang itu. Ya, karena itu nanti kan dana itu kan tersimpan di bank ya. Disimpan di bank yang jadi bank itu wewenangnya ada di Kementerian Keuangan atau di Hari ini sebagian besar dana jaminannya itu sudah beralih karena kewenangannya sekarang di Menteri Bauxit ini. Sebagian besar dana jaminan itu sudah beralih atas nama Menteri. Namun maksudnya penyimpanannya masih di bank yang di Kepri gitu Pak. Jadi misalnya di Mandiri cabang tadi. Nah itu kan apa beda kalau PNU itu kan antara BUMN dengan Kementerian Keuangan. Jadi memang regulasinya Memang harus bank pemerintah, memang iya, harus bank BUMN. Iya. Iya. Lintas kementerian, lintas sektoral. Betul. Tidak hanya SDM aja sebenarnya. Jadi teknik ngambilnya juga melibatkan apa Kementerian Keuangan dan Iya. BUMN kalau misalkan dia simpan di BUMN. Di Kepri sendiri saat ini sekitar 130 miliar yang itu bisa diaktifkan untuk ditunjuk pihak ketiga menggunakan dana jaminan pasca tambang. Kira-kira 130 miliar. Oke, terus kemudian ini kan ada banyak poin ya Betul, di Pak. sini dan disebutkan bahwa kenapa infiltrasinya enggak Jadi ini memang poin ini dia dengan kondisi apa namanya dengan lingkungan sekitarnya gitu. maksudnya bisa masuk dengan sempurna ke dalam air tanah masuk ke dalam satu api itu Ada Pak, karena ini Pak sisa dari tailing ini kan Pak berupa lempung. Jadi itu jadi capnya itu, jadi penutupnya sehingga memang ini Pak. Ya demikian Pak, kedap jadi ini. jadi kan ada lempung ya. Iya Pak. Pernah nggak di catatan apa entah itu SDM atau di itu jenis menteri apa ya ada 2 deh tuh. Yang saya ingat itu yang salah satunya itu Kaolin. ini kan selain tidak di Iya. penambangan lain mungkin sekitar 50% dari Betul. Jadi memang kegiatan pembukaan lahan ini kan tidak hanya kegiatan penambangan, Pak. Kegiatan pembukaan lahan ini tidak hanya kegiatan penambangan, Pak. Iya. Jadi ada industri, Bro, kegiatan industri, dan memang hampir seluruh Pulau Bintan ini memang
Di permukaannya memang lateritnya bauksit ini. Iya, jadi bukaan lahannya itu ada kegiatan industri, ada kegiatan perkebunan juga, kemudian pertambangan itu sendiri, pemukiman perumahan. Dan memang kalau kita lihat citranya, tapi memang sebagian besar yang terlihat di citra yang warnanya kuning-kuning, sebagian besar memang akibat kegiatan pertambangan. Sebagian besar akibat kegiatan pertambangan. 10.000 hektar yang dari Pulau Bintan itu, kalau luas total Pulau Bintan itu 160.000 hektar, Prof. Yang terbuka, yang eks tambang yang belum dikerjakan pasca tambang hampir 11.000 maaf. 10% ya. Iya. Yang sudah dibuka oleh kegiatan tambang yang belum dipulihkan ada 10.000. Iya. Ya. Jadi Prof mohon izin, datanya itu hari ini yang melaksanakan pasca tambang di Pulau Bintan itu, kalau untuk tambang bauksit itu dari 27 perusahaan, hanya 2 Prof yang melaporkan ke siap. Belum ada ya. Baik, siap. Terus yang Dari- diwawancara kan cuma Antam ya. Antam aja ya. Dan Antam ini kan yang melakukan reklamasi. Kita sekarang. Ada nggak Mas fotonya? Ya. Foto Foto reklamasinya Antam itu. kalau Antam itu dia reklamasi itu dia menjadi wilayah perkotaan. Oh, jadi perkotaan. Betul. Di dalam dokumen ada. Sebentar. Mohon maaf Prof, di halaman 22 Prof. Pak Antam. Tanggung jawab pasca tambang ini sendiri merupakan tanggung jawabnya si pelaku usaha. Pemerintah itu arahannya sebenarnya, arahan kebijakan. Ya. Jadi memang kalau untuk Antam itu ini apa namanya? Memang jadi wilayah pemukiman perkotaan memang sekarang. Kota Kijang itu. Di sebelah tenggara, di sudut tenggara Pulau Bintan. Iya. Baik. Lokasi penelitian di dalam petanya memang nggak tertayang kota Kijang di dalam. Berarti tadi disebutkan kita tidak ada penambangan yang aktif ya? Nggak ada, Oke. sudah nggak ada. Terus ini ada gambarnya kan berapa nih? Ini ada biku masih ada biku ini. Yang Gambar 2.3 ini. gambar 2, maaf Pak, halaman berapa Pak? Halaman berapa Pak? Halaman 15. 15. Oh ini arsip dinas Pak. Ini kegiatan zaman dulu. Iya Pak, maaf ini arsip dokumentasi dinas. Ini kegiatan zaman dulu sebelum 2014. Ya siap. Jadi kalau lihat dari pulaunya kan ini semua Hampir seluruhnya. Iya. Hanya di bagian utara saja yang dia tutupannya pasir. Lapokan granit. Utara agak di sepanjang pesisir utara sampai timur. Itu tempatnya pasir 2/3 pasir. Iya. Iya. jadi
Terus itu kan kalau dari geologi kan ada industri teknik. Nah itu soilnya dalam berapa? Saya ingin mungkin gini Pak, kalau cerita ketebalan atau kedalaman Pak, mungkin saya ilustrasinya dimulai dari sejarahnya dulu Pak. Pertama kali ditambang tahun 35 Pak. Di akuisisi Antam tahun 68 sampai 2009. Produksi per tahun itu rata-rata 5 juta, 5 sampai 10 juta. Jadi kalau tebalnya itu bisa, kalau dari zaman dulu ya Pak ya, bisa mungkin belasan meter Pak. Ya. Kalau yang sekarang ini ke bawahnya itu masih ada Pak. Beberapa meter ke bawah itu ada, tapi kadarnya itu yang sudah kan sekarang ini kan yang masuk spek untuk smelting itu kan Al2O3-nya kan di atas 42% dengan kadar SiO2-nya itu di bawah 8 gitu Pak. Nah, kalau sekarang ini kalau ditanya ada nggak bauksit di Kepri di Pulau Bintan terutama ada Pak. Tapi bagaimana kadar Al2O3-nya itu yang memang belum teruji Pak. Jadi kalau sekarang ini kalau ditanya ketebalan laterit bauksitnya masih ada nggak 10 meter? Di beberapa tempat ada Pak. Tapi bagaimana dengan kadarnya itu yang memang belum teruji Pak. Tapi sebaran potensi. Kalau sebaran itu Pak memang begini Pak, mohon maaf Pak. Apa namanya? Di halaman belakang rumah warga itu juga sudah bauksit gitu, tapi cuman kadarnya berapa itu yang Nah, ya, maksud saya ya sekarang belum berdasarkan Pak, dengan belum ada. kadar itu Belum Pak. pengujian dan SRF itu. Tidak pernah kita itu pemerintah dapat dana Pak untuk. Jadi ada bidang geologi di Dinas SDM, tapi bidang ini nggak pernah mendapatkan dana untuk melakukan kajian ataupun survei gitu Pak. Iya Pak. Ini tak bisa. Siap. Ini kan jadi Iya. Ada. Kalau di masa lalu waktu pas di Pulau Bintan itu masih kegiatan penambangan, ada Pak. Yang high grade itu di atas 50 Pak. Yang low grade itu yang 42 sampai 45. Biasanya kalau dapat ketemu yang 50 nanti itu di blending biasanya Pak. Iya. Cuman kan kalau di masa lalu kan memang tidak diserahkan ke smelter karena smelternya ini baru operate-nya itu tahun 2021 Pak, smelternya Pak, yang di Pulau Bintan. ini area tambang ini selain masalah iup-nya yang habis, apa ada masalah lain kenapa tidak diperpanjang dan sebagainya? Iya Pak. Jadi kalau kalau kita berbicara tentang IUP atau izin usaha pertambangan, di masa lalu itu karena tidak ada kepastian smelter ini eksis enggak. Jadi orang pada enggan memperpanjang izin pertambangannya Pak, di Pulau Bintan terutama Pak. Yang memperpanjang izin tambang bauksit di Kepri ini hanya yang pelaku usaha di Pulau Singkep Pak waktu itu. Itu mereka juga spekulan lah mereka ini sepertinya apa namanya ya menghadapi ketidakpastian begitu Pak. Nah, ketika smelternya Ada. sudah ada, pemain ini mau urus izin tambang bauksit lagi, mengurus izin tambang bauksit dari nol itu tidak mudah Pak, karena eh, pemberian wilayah izin usaha pertambangan itu melalui mekanisme lelang yang disiapkan oleh Kementerian SDM. Jadi bukan pemohon yang memohon langsung, tapi pemerintah yang menyiapkan wilayah untuk kemudian dilelang. Gitu. Nah, sampai hari ini belum ada Pak di Kepri itu wilayah yang akan dilelang ulang oleh Kementerian SDM. Oh, berarti ini masuknya itu dari pihak kabupaten tuh Betul, ya, betul Pak. tidak ada inisiatif untuk wah ini
eh, apa namanya ya? Kepala daerah ini kan begini Pak, seperti yang tadi diterangkan dia Bapak sampaikan tadi kan kebijakannya kan ya beda-beda ya Pak ya. Mungkin saat ini mungkin belum Pak. Iya, mungkin Pak, mungkin Pak. Jadi iya, jadi kan mekanisme pemberian izin tambang ini ada terbagi dua bagian Pak. Ada yang logam batu bara, ada yang mineral bukan logam. Tata cara pemberian izinnya juga berbeda. Kalau yang mineral bukan logam itu si pelaku usaha bermohon langsung kepada pemerintah, bermohon Ya. kepada pemerintah. Saya mau usaha tambang pasir, Ya. Pak Pemerintah, saya mohon wilayah, ini syarat-syarat saya. Kalau oke dikeluarkan wilayahnya, kalau enggak oke ditolak. Itu kalau untuk yang bukan logam. Kalau logam dan batu bara berbeda. Bukan pelaku usaha yang bermohon langsung kepada pemerintah, tapi pemerintahlah yang menyiapkan wilayah, kemudian wilayah itu nanti dilelang, dilelang. Nah, untuk menetapkan wilayah yang dilelang itu salah satu alternatif caranya boleh usulan dari bupati atau ya inisiatifnya menteri. Nah, cuman memang sampai hari ini kepala daerah di Kepri di Kabupaten Bintan memang belum ada mengusulkan untuk penetapan ulang wilayah tambang boksit ini kepada menteri, Pak. Jadi memang sampai hari ini belum nampak ada tanda-tanda lagi kegiatan penambangan boksit di Pulau Bintan. Namun eh, apa namanya ya, kegiatan tambang boksit ini Pak dulu memang sangat diprimadonnakan oleh masyarakat lokal karena uangnya jelas dari sisi gaji, kompensasinya juga jelas banget. Jadi ketika kegiatan ini berhenti, yang ribut justru masyarakat. Jelas banget. Gaji aja bisa sampai 4 juta sebulan di luar kompensasi. Kompensasi itu per kakak bisa ratusan ribu Pak, per bulan. Rupiah per kakak per bulan. Hari ini tambang granit di Pulau Bintan itu satu kakak itu bisa dapat kompensasi mencapai 700 ribu per kakak per bulan. Eh, Kalau dulu keroyokan Bu. Jadi itu kakaknya banyak. Itu kalau sekarang ini rata-rata satu perusahaan bertanggung jawab 50 sampai 100 bro. Yang hari ini tapi bukan tambang boksit ya, tambang granit, tambang pasir. Pasien mau ditarik pusat sekarang. Hah? Pasien mau ditarik pusat. Kuarsa, iya Pak, maaf Pak. Kuarsa itu katanya mau ditarik ke pusat oleh Pak Menteri SDM. Karena ketemu fakta di Bangka Belitung isinya pasir kuarsa tapi lambangnya timah, yang diambil timah. Siap. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Siap Bro. Ujian Bro hari ini. Iya. Iya. Eh, campur Bro. Campur. Hmm. Mix ya Pak, ini mix. Oke Pak. Nah, kayak ini aja. Ya, oke baik. Jadi kalau ini, kamu sambil megang nggak Angel ya?
Saya pikir itu karena kritis itu. Sehingga ini ada yang masuk unsur apa? Kuantitatifnya, Prof. Fenomena, ya. Video dari aspek sosial ini yang dimaksud sosial Ekonomi, Prof. Prof. Iya. seperti misalnya dikasih medal kalau dari dan pasal 2 yang tercipta reklamasi dan pasca tambang, reklamasi pasca tambang dan pasca Reklamasi itu merupakan bagian dari kegiatan pasca tambang, Prof. Enggak, hukumnya saja. Hukum saja, Prof. Siap. Iya. Izin Prof, mungkin saya menjelaskan, mungkin saya yang salah paham ya, Prof. Jadi kan begini, Prof, hari ini itu pelaksanaan pasca tambang ini belum seluruhnya diatur peraturan perundang-undangannya, terutama untuk kegiatan pasca tambang yang terlantar ini, Prof. Jadi memang saya menganalisanya itu, mengulasnya itu dari sisi peraturan perundang-undangannya, Prof. Jadi mungkin kalau kebijakan ini kan yang memang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, begitu ya, Prof, ya? Atau bagaimana, Prof? Enggak. Oh. Iya. Berarti benar, Prof. Maaf, berarti benar hukum dan kebijakan, Prof. Maaf. Salah satu. Kebijakan. Baik. dan Bapak dan Kebijakan. dan faktor apa saja yang menjadi hambatan implementasi. Nah, Bapak menentukan hambatan apa saja itu dari mana, Pak? Ini karena di halaman 28 itu ada kondisi existing, kemudian faktor penghambat dan pendukung. Jadi kan ada dua ini, penghambat dan pendukung. Tapi kalau di dalam rumusan masalah di halaman 5 dan tujuan itu hanya hambatan saja. Jadi Bapak mau melihat dua, hambatan dan pendukung atau hambatan saja. Karena supaya ini harus ada konsistensi itu dari depan sampai belakang. Yang menghambat ini memang masalah regulasi yang belum tersedia. Yang mendukung itu dana jaminannya tersedia. Berarti mulai dari halaman 5 ini sudah harus faktor pendukung dan penghambat gitu. Baik. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat. Yang menjadi bukan hambatan ya. Kalau memang jadi bunyinya itu juga harus konsisten begitu, Pak. Pendukung biasanya pendukung dulu gitu. Nah, baru penghambat ya gitu. Ini juga ini sama ya, Pak. Ya, supaya ada konsistensi dari depan sampai ke belakang. Nah, kemudian di tabel penelitian terdahulu, Pak. Ini sebentar. Dari ini halaman 4, ini kan meskipun terdapat contoh keberhasilan di wilayah Kijang. Kijang itu kota. Kecamatan.
Karena penyebutannya harus jelas. Karena Bapak menyebutkan kadang Kijang, kadang kota, kadang Kijang. Lah saya yang pertanyakan ini kota atau kecamatan. Kalau misalnya kecamatan berarti harus jelas kecamatan mana, kabupaten apa gitu. Baik. Kecamatan Kijang, kabupaten apa. Karena kan banyak kabupaten di situ. Jadi secara administratif lebih jelas gitu. Kemudian ini Pak, tabel peneliti, bukan peneliti terdahulu ya Pak, penelitian terdahulu ya. Di halaman 6, ini apakah sudah semua dikutip di 1.1 di pendahuluan? Karena gini, Bapak melihat seperti di halaman 4, meskipun terdapat contoh keberhasilan pelaksanaan pasca tambang di wilayah Kecamatan Kijang Kabupaten X, terdapat area bekas tambang yang hingga kini belum tersentuh upaya pemulihan yang terencana dan sistematis. Oleh karena itu penelitian dilakukan, tapi beberapa penelitian sebelumnya kan sebetulnya ini kebalik, Pak. Harusnya bentuknya kan piramida terbalik gitu, dari mulai gambaran umum kemudian sampai ke terakhir itu ini yang bahwa 1, 2, 3 akan meneliti itu, penelitian itu dilakukan untuk ini harus di bagian akhir ini. Memang harus di bagian akhir secara metodologi seperti itu. Jadi beberapa penelitian sebelumnya ya harusnya ada di depan gitu. Depannya, jangan di sini. Ada di depan. Ya, monggo mau diletakkan di mana. Nah, itu mestinya itu beberapa penelitian sebelumnya yang di halaman 4 itu juga harus komprehensif dengan yang di tabel 1.1. Jadi ini sudah menyebut Dasrul Akbar, Wira Andi, dan seterusnya. Ini kayaknya kok belum ada ini. Kalau yang ada di halaman 4 itu baru Sari, kemudian Gunawan, Kornit and Teams gitu ya. Tapi yang 1.1 kan belum ada. Baik. Ya, itu kan harus, karena ini depan sampai belakang harus jadi satu begitu. Nah ini semua yang saya tanyakan tabel 1.1 itu harus semua harus sudah dikutip ya di dalam 1.1 di dalam pendahuluan. Nah kemudian kerangka penelitian ini juga lebih jelas gitu bentuknya Pak. Jadi latar belakang bentuknya itu kalau kerangka penelitian itu latar belakang, kemudian itu tujuan ya, misalnya permasalahan, Bapak mau ini permasalahan, kemudian tujuan. Nah tujuannya itu ada 3 gitu. Nah 3 tuh, satu itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa gitu. 3 itu tujuan ini kan 1 dan 2 kemudian berakhir ke tujuan 3 strategi itu ya Pak. Nah, itu. Jadi ini tujuan 1 itu apa, berupa apa, rinciannya apa saja. Nah, Bapak mencari faktor pendukung dan penghambat itu dari mana, Pak? Kan ada faktor pendukung dan penghambat ya, pertanyaan nomor 2, itu mencarinya dari mana? Ya kondisi existing dari permasalahan ini, Pak. Maaf, saya kurang. Karena biasanya itu ada pedomannya begitu. Jadi misalnya menilai kondisi existing itu ekologi melihat dari apa aspek apa saja. Nah kemudian faktor pendukung dan penghambat itu harus ada sumbernya gitu. Misalnya dari mana yang dimaksud faktor. Jadi karena dengan itu misalnya ya faktor hambatan implementasi pasca tambang serta merumuskan alternatif solusi. Jangan, ini mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat saja. Jangan alternatif solusi. Alternatif solusi itu ada di nomor 3. Ya, kan menyusun strategi. Nah, strategi ini kan solusinya, strategi perencanaan. Tapi nomor 2 itu hanya hambatan, faktor pendukung dan penghambat saja. Nah, faktor pendukung dan penghambat Bapak melihatnya dari aspek apa saja? Dari aspek kebijakan tadi itu, Bro. Dari kegiatan. Nah, berarti nanti di ini di dalam halaman 27 ini ini ya, halaman 27 itu yang ada tabel 3.1 ini menjawab pertanyaan nomor 1. Tapi nomor 2-nya belum ada. Faktor pendukung dan penghambat, pendukung dan penghambat itu harus ada apa saja gitu rinciannya gitu ya supaya nanti jelas. Nah, kemudian di halaman 28 ini kan kondisi existing lahan pasca tambang Bapak lihatnya dari
kualitas lingkungan dan potensi pemanfaatan lahan. Kan beda dengan yang di rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kan Bapak lihatnya kondisi existing itu dilihat dari ekologi, sosek, tata ruang, dan kebijakan, ya kan? Tapi di sini kan lihatnya dari meliputi kualitas lingkungan dan potensi pemanfaatan lahan. Yang betul yang mana, Pak? Ya. Tadi di paragraf yang mana tadi pun? Halaman 28. Ini kan kondisi existing lahan pasca tambang meliputi ada kualitas lingkungan, potensi pemanfaatan lahan. Nah, ini beda dengan yang tujuan kondisi existing lahan tambang itu dilihat dari aspek ekologi, sosek, tata ruang, dan kebijakan. Ini yang di halaman 28 ini, Ya. ini panduan wawancara kepada. Iya, tapi panduan wawancara kan harus menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan penelitian itu apa, tujuannya apa, yang dicari data yang di lapangan ya harus sesuai dengan tujuan. Sehingga nanti analisisnya sesuai dengan tujuan, kemudian ketika sampai ke kesimpulan, kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian. Gitu. Iya, Prof. Memang yang rumusan masalah yang di depan yang digunakan. Berarti di sini bukan meliputi kualitas lingkungan dan potensi pemanfaatan lahan, bukan. Karena harus seragam ini. Baik. Harus seragam dengan harus sesuai dengan tujuan penelitian gitu. Nanti mana yang mau disesuaikan. Baik, Prof. Karena harus dilihat. Nah, kemudian tabel daftar informan. Kalau Bapak itu penelitiannya kuantitatif, namanya adalah responden. Kalau Bapak penelitiannya kualitatif, namanya adalah informan. Jadi mana yang mau dicari? Ini informan atau responden gitu. Ini apa ya? Saya mohon maaf saya jelaskan saya memastikan seperti ini karena nanti itu sering mahasiswa itu kalau ujian terus saya cuma lihat dari kakak kelas gitu. Jadi kesalahan yang sama itu akan diulang-ulang gitu. Nanti seolah-olah yang dulu itu betul sehingga mereka mengikuti gitu. Ya, jadi supaya sama gitu. Dan ini faktor pendukung dan penghambat di halaman 27 ini ya mohon disesuaikan, Pak. Ini jadi gini, tabel 3.1 di halaman 27 itu ekologi, itu kan kualitas tanah, kualitas air, vegetasi. Betul? Iya. Kalau sosial ekonomi itu kondisi masyarakat. Ini aspek, ini variabel. Mestinya bukan begitu, Pak. Jadi aspek itu bagian dari variabel. Jadi yang di kolom 1 itu judulnya sudah ini karena ini menjawab pertanyaan 1 ya. Ini menjawab pertanyaan 1 mestinya ini tabelnya lebih besar begitu. Ini nomor. Nah, jadi ini ada 2 gitu. 1 itu menjawab kondisi existing. Kondisi existing. Kondisi existing itu ada 4 ini, ada ekologi, kemudian ada sosek, kemudian ada tata ruang, kemudian ada kebijakan. Nah, yang kedua itu adalah faktor pendukung dan penghambat. Pendukung dan penghambat. Nah, pendukung dan penghambat itu berupa apa saja gitu. Nah, ini. Jadi ini kalau ekologi itu kualitas tanah, kualitas air, vegetasi. Nah, ini namanya bukan variabel, Pak. Kalau ini adalah yang kedua bukan variabel, tapi ini subvariabel. Jadi indikator ini. Indikator. Jadi yang pertama ini Bapak misalnya aspek. Jadi ini namanya apa ya? Karena kalau yang ini itu namanya ini kondisi existing ini adalah variabelnya. Variabelnya itu kondisi existing. Nah, ini namanya indikator. Nah, kalau kalau ini variabel ini ekologi, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Ini indikator ini.
Indikator. Nah, kemudian kualitas tanah ini adalah subindikatornya. Ya, subindikator. Indikator itu kualitas tanah pakai ini ya, A, B, C misalnya atau nomor ya. A kualitas tanah, B kualitas air, 3 vegetasi. Nah, kondisi masyarakat ini harus langsung, Pak. Jadi ini bukan kondisi masyarakat, tapi persepsi masyarakat, partisipasi, kepu- kepuasan. Kepuasan apa ya, Pak? Nggak, maaf, Prof. Nggak ada itu, Prof. Nggak ada ya, kan nggak ada kepuasan. Jadi yang dicari subindikatornya adalah persepsi, partisipasi, mata pencarian, pendapatan, kemudian pemanfaatan lahan pasca tambang ada Iya, Prof. Jadi di sebagian wilayah pasca tambang ini ada yang termanfaatkan ya untuk sebagai kalau di void itu sudah ada yang mencoba untuk budidaya kayak udang gitu. Tapi memang belum ini ya, Prof. Belum ini. pemanfaatan lahan pasca tambang itu masuk ke sosial ekonomi atau masuk ke RDTR, RDTRW, RTRW. Karena ini kan kalau kesesuaian RTRW, RDTR itu kan ada yang terakhir itu potensi alih fungsi lahan. Berarti kan mestinya pemanfaatan lahan pasca tambang itu masuk di dalam sini. Tidak tata ruang ya, berarti ya. Iya toh? Iya. Jadi ini 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 jadi yang ada di dalam indikator tuh masuk di subindikator gitu, Pak. Ya, itu masuk di subindikator. Jadi nggak usah terlalu banyak. Biasanya nanti kolom terakhir itu adalah butir-butir pertanyaan. Jadi misalnya menanyakan persepsi masyarakat tuh persepsi tentang apa? Kan nggak bisa kita menanyakan persepsi dia tentang whatever gitu kan. Harus ada persepsi tentang apa. Partisipasi dalam hal apa? Kan tidak partisipasi all participation kan enggak ya. Nah, itu jadi observasi lapangan dilakukan enggak itu metode, Pak, bukan indikator. Observasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi itu adalah metode. Nanti nggak usah aja kalau misalnya memang ini nggak usah metodenya nggak apa-apa. Jadi ini kemudian faktor pendukung dan penghambat itu harus ada ini apa yang mau dicari. Nah, kemudian ini data primer, faktor pendukung dan penghambat itu meliputi apa saja gitu kan. Ini wawancara dilakukan berdasarkan 3 fokus utama penelitian. Ini 3 fokus utama penelitian ini mestinya memang ada, Pak, di metode. Itu namanya adalah fokus studi. Ya, jadi ini sama dengan variabel dan ini fenomena dan variabel dan indikator yang 3.4 ini. Ini mestinya ini adalah 3.4. Ya, dimasukkan di 3.4 bukan 3.5. 3 fokus utama penelitian ini adalah 3.4. Jadi ini masuk ke sana gitu supaya terbagi menjadi lebih jelas gitu. Kemudian pelaksanaan wawancara, oke, ini HSC Supervisor, CSR, kemudian teknik analisis tata ruang, ini kemudian tahapan penelitian. Ini ya Pak yang studi kasus Kota Kijang ini bukan masuk di tunjuan pustaka loh Pak, mestinya loh. Atau karena Bapak ini menjadikan Kota Kijang ini sebagai kenapa studi kasus? Karena studi kasus itu beda Pak. Dia sebagai role model. Ya, tapi bukan studi kasus kan? Iya. Ya itu Pak menurut saya itu jangan dimasukkan di dalam tujuan pustaka. Ini langsung saja masuk di pendahuluan. Iya, ini tuh masuk di pendahuluan gitu. Nah, bahwa kan Bapak sudah ada nih pendahuluan ada gambarnya Kijang. Kijang itu sedikit ya. Ini kerusakan-kerusakan. Nah, itu karena memang tujuan Bapak ini kan sudah ada nih yang ini santri meninggal. Oke, bagus. Ini sudah ada limbah boksit. Nah, contoh Bapakku Kijang yang halaman 4 itu mestinya ditambah, Pak. Ditambah dengan apa yang ada di yang Bapak sampaikan studi kasus Kota Kijang itu. Itu masuk di sini. Jadi masuk di dalam pendahuluan.
kondisi kijang gitu ya. Baik. Kondisi kijang itu masuk di pendahuluan. Nah, kemudian ini kondisi existing yang dilihat itu adalah aspek apa Pak? Yang kondisi existing itu fisik dan kimia, harus sesuai gitu. Kondisi existing itu pertanyaan penelitiannya adalah kondisi existing itu ekologi, sosial ekonomi, tata ruang, dan kebijakan ya. Jadi ini kemudian masuk ke kondisi fisik dan kimia. Ini apakah kondisi fisik dan kimia ini masuknya ekologi? Iya. Nah, jadi judulnya harus sama saja Pak. Jadi kondisi ekologi gitu. Kondisi ekologi isinya adalah fiskim, fisik, kimia gitu. Nah, jadi ekologis yang dimaksud dengan kondisi ekologis itu adalah ini. Nah, kemudian ada kondisi tanah dan vegetasi. Tanah dan vegetasi. Tanah dan vegetasi itu masuk di apa, Pak? Masuk di ekologi atau kan? Ekologi. Berarti jangan pakai sub 422. Monggo, nanti kan 421 itu ekologi ya kan? Ya kan, Pak? 421 fisik. 421 itu Iya, ekologi, Iya. harus ekologi. Ekologi, nah ekologi itu terdiri dari apa saja gitu. Fisik, kimia, tanah, vegetasi, itu ya. Itu. Iya. Nah, vegetasi itu harus sesuai dengan metode tadi ya, Pak. Di metode yang di kualitas tanah, kualitas air, harus sama ini. Yang dengan tabel 3.1 ini loh, Pak. 3.1 ini kan kualitas tanah, kualitas air, vegetasi. Nah, padahal yang di sini itu adalah fisik, kimia, gitu kan? Ya, jadi harus sesuai ya, Pak. Fisik, kimia, kemudian apa tuh? Tanah dan lain-lain itu harus sesuai dengan di pembahasan. Nah, kondisi sosial. Kalau kondisi sosial ekonomi, ini harus sosial ekonomi. Monggo, Bapak yang mau disesuaikan itu di depan atau yang di belakang. Karena Bapak sudah membahas itu kondisi sosial, pemanfaatan lahan pasca tambang, itu kan. Kalau yang di depan itu adalah kondisi sosial ekonomi. Nah, mana yang mau disesuaikan? Tapi ini harus sejalan gitu. Benang merahnya harus ada antar depan sampai belakang sama. Itu kalau sosial ekonomi ya sosial ekonomi gitu. Lahan pasca tambang ya lahan pasca tambang. Nah, karena ini di halaman 46 ada lagi analisis aspek sosial ekonomi, tata ruang dan hukum. Jadi apa yang di depan ini apa namanya, Pak? Kondisi existing itu di gambaran umum wilayah gitu maksudnya? Yang di halaman Halaman 38 itu gambaran umum wilayah maksudnya? 3. Ini kan hasil dan pembahasan Oh, iya. itu 41 itu gambaran umum lokasi penelitian. Kemudian Kecamatan Teluk Bintan pesisir. Kemudian kondisi existing. Kalau begitu, kalau masih gambaran umum lokasi penelitian, ya ini jangan 42, Pak. Jadi jangan 42. Jadi kalau ini mau gambaran existing lokasi penelitian, ya berarti ini Bapak di hasil dan pembahasan, di daftar isi itu juga harus sesuai gitu. Kondisi existing. Alright. Berarti bukan ekologis memang kondisi existing. Iya. Alright. Jadi harus sama gitu ya, Pak. Boleh. Karena jangan sampai di dua kali gitu. Karena ini ada kondisi sosial yang saya lihat dulu di 423 ada kondisi sosial. Tapi ini ada analisis aspek sosial ekonomi, tata ruang dan hukum. Tak bingung nih saya, sudah. Supaya seragam gitu, Pak. Ekologi, sosial, tata ruang dan hukum. Ekologi,
Berarti aspek ekologinya di mana, Pak? Kalau halaman 46 itu aspek sosial ekonomi, tata ruang dan hukum, ekologinya yang mana? Yang halaman 3. Berarti betul ini ekologi. Berarti bukan kondisi existing ya. Kondisi ekologi lingkungan pasca tambang gitu. Kondisi ekologi lingkungan pasca tambang supaya sesuai dengan gitu. Sesuai dengan pertanyaan penelitian. Berarti kondisi gambaran umum 4.1, kondisi ekologi itu 4.2. Kemudian Yang 3-nya yang sosial. 4.3 Yang sosial. sosial ya. Tapi langsung analisis atau hanya aspek sosial ekonomi, tata ruang dan hukum. Itu jadiin satu gitu. Ya, jangan berarti kalau gitu 4.3 itu sosial ekonomi. Ya kan? Sosial ekonomi, sosial ekonomi. Tapi Bapak di sini sosial ekonomi itu isinya banyak loh Pak. Ada persepsi, ada partisipasi, ada pendapatan, pengeluaran banyak itu. Tapi kan Bapak hanya satu halaman. Halaman 46 toh. Padahal Bapak janjinya di dalam metode itu Yang di tabel. Ya. ya aspek ekonominya itu isinya adalah persepsi, partisipasi, itu. Nah ini padahal isinya itu juga kalau misalnya ini analisis benar kok sidik men Pak. Aspek sosial ekonomi cuma satu halaman. Baik Prof, nanti saya lengkapi. Ya kalau ini sosial ekonomi masa cuma satu halaman gitu. Ini dulu waktu tambang masih beroperasi, banyak warga bekerja sebagai supir dan buruh. Sekarang setelah berhenti, penghasilan berkurang, lantas tambang banyak yang nganggur. Ya ini aspek sosial ekonominya apa saja gitu nggih Pak? Itu harus nggih. Kemudian langsung analisis SWOT. Analisis SWOT bukannya di belakang gitu setelah semuanya. Di belakang SWOT. Ya, ini tapi kalau di sini di halaman 46 sudah ada dari hasil analisis SWOT. Bukannya semua aspek dulu, baru kemudian di SWOT gitu. Ini kan hasil SWOT kan bukan di sini ya Pak. Bukan di halaman 46 ya. Ini perubahan aspek sosial ekonomi. Seharusnya di belakang. Nah ini yang Terbawa ke depan. ya, lah tabel 42 ini kan kondisi sosial ekonomi, Pak. Mestinya ada di depan ini. Oh, ini kan di tabel 42 di ya, tarik ke depan ini. ya, ini kan aspek sosial ekonomi, kemudian ada tabel 4.2. 4.2. Nah, kemudian baru setelah itu ini kan setelah itu baru analisis tata ruang. Yang nama aspek tata ruang. Belum seluruhnya tercantum jatuh. Aspek tata ruang. Adik reklamasi, aspek hukum dan kelembagaan. Kalau misalnya analisa ditambah itu bisa ya Pak? Kalau hasil wawancara itu juga biasanya itu Pak, ditulisnya dalam satu spasi dan menjorok ke kanan gitu supaya kelihatan bahwa itu hasil wawancara. Analisis kesesuaian lingkungan. Analisis kesesuaian lingkungan. Ini untuk mengukur apa? Yang kualitas air tadi, Prof. Oh, jadi ini hasil dan pembahasan dijadikan satu. Karena kesesuaian lingkungan itu masuk di mana itu? Masuk di tujuan 1, 2, atau 3? Yang kualitas air. Ekologi. Berarti ini mestinya ada di depan, kan?
Kemudian ada analisis interpretasi ekologis, analisis SWOT. Nah, ini analisis SWOT ada di belakang toh. Iya. Ya, jadi ini analisis kesesuaian lingkungan. Ini masuk apa ya? Analisis kesesuaian lingkungan. Kayaknya nggak ada analisis kesesuaian lingkungan ya. Oh, berarti itu mestinya ada di kondisi ekologis ya Pak, maksudnya ya? Iya. Masuk di 4.2 kah? Analisis kesesuaian lingkungan itu kesesuaian lingkungan dengan apa? Ini kan analisis kualitas air saja toh, Betul, betul. bukan analisis kesesuaian lingkungan. Ini analisis kesesuaian lingkungan itu tidak. Analisis kualitas air. Analisis interpretasi ekologis dan matriks IPAS, implementasi strategi, formulasi strategi pengelolaan pasca tambang. Ini berarti tujuan yang keempat ya Pak? Atau gimana? Analisis SWOT itu masuk ke analisis SWOT tujuan ketiga. Berarti nomornya mungkin bukan 4.5. Coba nanti dicek ya. Dicek. Faktor internal eksternal. Sudah lebih dari 5 Pak. Ya. 4 titik. Kesimpulan. Nah, berarti kesimpulannya ini bunyinya yang pertama bukan kondisi existing lahan pasca tambang. Apa bunyinya apa? Harus persis gitu. Oh ya, kondisi existing lahan pasca tambang bauksit. Oke. Yang dilihat adalah kualitas air di kesimpulan itu. Kemudian sosial masih kurang, Pak. Kesimpulan dan saran itu kondisi existing isinya baru air dan sosial. Mestinya kan sosial ekonomi, kemudian ada tata ruang, ada kebijakan gitu kan? Baik. Ya, faktor penghambat dan pendukung bukan berdasarkan SWOT, no. SWOT itu kan tujuan ketiga, strategi perencanaan pengelolaan pasca tambang, bukan? Siap. Jadi faktor penghambat dan pendukung itu jangan berdasarkan SWOT ya, atau gimana? Faktor pendukung dan penghambat berdasarkan SWOT. Kan faktor pendukung dan penghambat itu harus bunyinya apa? Kemudian baru strategi atau gimana? Oh, enggak lah. Ya, ya. Faktor pendukung dan penghambat mestinya beda kan? Apakah bisa dilihat faktor pendukung dan penghambat dari SWOT? Karena SWOT itu strategi. Strategi itu SWOT. Nah, di sarannya itu juga saran 1 itu mengacu pada kesimpulan 1, saran 2 kesimpulan 2 gitu. Karena saya yakin Pak Reza ini informasinya banyak banget, cuman yang ditulis di sini masih sangat kurang. Kayak gitu. Ya Pak. Ini lampiran, oh lampiran hasil wawancara. Baik, matur nuwun ngaten Pak Fuad. Ini artikelnya sudah ada ya? Artikel. Sudah. Ini kalau yang saya lihat dari daftar pustaka, itu mestinya ya harusnya wajib tuh Pak, ada artikel dari dosen-dosen PSIL. Wajib itu, kami aja diwajibkan dosen-dosen itu. Wajib ngutip dari itu, wajib. Siap. Wajib itu ngutip dari dosen-dosen dan mahasiswa PSIL gitu Pak. Siap. Ya. Ya, Pak. Matur nuwun. Terima kasih, Prof.
Teman Bapak, monggo kami persilakan Pak Mariono, apakah ada? Oh, oke, berarti Pak Fuad, monggo silakan. Halo. Ada. Lokasi eh, di dokumen ada peta lokasi penelitian, cuman memang nggak besar. Nanti coba saya buat di lampiran mungkin. Iya Pak. Teluk Bintan dan Bintan Pesisir. Di dokumen itu mungkin kurang besar mungkin Pak. Nanti coba saya jadikan lampiran mungkin. Maaf Pak, di halaman 25. Baik Pak, baik Pak, baik Pak, siap Pak, siap, siap, siap. Baik Pak, betul Pak. Nanti saya jadikan lampiran lebih besar. Betul. Asam Pak. Por. Betul. Betul. Ya, betul. Pionir, iya Pak. LCC, iya Pak.
Oh. Bekas apa, Pak? Di mana? Oh. Hmm. Tapi kerbaunya makan apa? Kok rumputnya nggak beracun? Misalnya karena bekas tambang batu bara. Heeh, heeh. Bikin ya toksik ya. Heeh. Cuma nanti kalau ada hewannya di situ jaga hewannya supaya nggak hilang itu ya masalah ya. Kak di sana nggak? Oh, menarik ya. Iya, restorasinya alami. Siap, siap. Baik. Apa? Gambar 2.3 dikasih tahu. Ya, Pak Turun. Pak Mar silahkan. Sekarang di saya itu Senin itu sudah harus kembali, sudah masuk kerja tanggal 23, 22. Oh, baik. Saya mau nanya, ini revisinya gimana? Segera nasional. Karena ini belum layak untuk dikeluarkan. Pertanyaan saya, ini revisinya gimana? Kalau memasukkan lain ada di data. Nah, itu kalau nanti dirumuskan, ini belum layak kan? Jadi ada di desa itu. Betul, tadi permintaan saya banyak ya. Ampun, iya, baik. Jadi ini ujian kami nyatakan selesai. Kami persilahkan
Mas Reza untuk sejenak meninggalkan ruangan. Demikian ya, memberikan kesempatan pada kami untuk berunding.